mengasihi tetangga, mengasihi orang-orang yang membutuhkan. Ketika kita ada kelebihan, boleh orang mau bagi mereka yang membutuhkan. Lebih banyak berkat yang orang terima jikalau orang tahu mewujud menyatakan itu kasih di dalam orang kehidupan ini. Salam damai di hati. Puji Tuhan, ketika kita tadi sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan sesuai dengan trilogi pembangunan di minggu yang berjalan ini, terdapat dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Diberi tema iman makin bertambah dan kasih terhadap orang lain makin kuat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan anugerahnya menghentar kita ada di saat ini, di minggu terakhir 27 Juli 2025 dengan berkat-berkat yang dari Tuhan, terlebih berkat torang pe kesehatan, berkat torang pe umur panjang, tetapi juga ada berkat-berkat yang lainnya yang dapat kita nikmati. Dan wujud rasa syukur kita dan ucapan terima kasih kita kepada Tuhan, kita wujudkan dengan hidup terus mempermuliakan namanya atau nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari kejadian yang terjadi pada minggu 20 Juli 2025, di mana KM Barcelona 5 yang bertolak dari Kepulauan Talaut menuju Manado. Setelah terjadi perairan di Minahasa Utara, Talise, kapal Barcelona 5 ini diberitahukan memuat ratusan penumpang. Kita melihat sendiri di media sosial bagaimana kapal terbakar dan ratusan penumpang panik berusaha menghindari kebakaran. Ada yang melompat ke laut, ada yang menangis ketakutan, mungkin tidak tahu berenang. Situasi saat itu begitu panik dan mencekam. Namun
menarik, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Ada kejadian heroik seorang bapak, dia menolong anak kecil. Situasi yang sulit yang membahayakan nyawa. Namun dalam peristiwa ini, sang bapak mampu untuk menolong orang lain atau anak kecil ini. Bapak ini bisa saja mengambil pilihan dengan berenang menolong dirinya sendiri, tapi bapak ini lebih memilih untuk menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan. Ia memiliki kepekaan, kepedulian, dan cinta kasih kepada sesama. Jemaat yang diberkati Tuhan, iman kita diuji bukan pada kenyamanan. Iman seorang Kristen diuji pada situasi yang sulit seperti yang dialami oleh jemaat Tesalonika. Ingatlah bahwa pada akhirnya apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan pada penghakiman nanti. Dan Tuhan Allah berjanji melalui firman-Nya bahwa Ia menyesal siapapun yang menindas jemaat Tuhan. Berarti kita yang ada pada saat ini, tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan pada kehidupan kita masing-masing. Jemaat yang diberkati Tuhan, Paulus menunjukkan bagaimana dia bersukacita atas pertumbuhan iman. Pertumbuhan iman dan kasih mereka dapat dalam penderitaan. Hal ini menjadi inti dari renungan kita hari ini. Iman yang makin bertambah dan kasih yang makin kuat kepada sesama adalah tanda bahwa jemaat tersebut tidak hanya bertahan, tetap berkembang dalam kasih Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia, iman itu adalah kepercayaan dan torang keyakinan kepada Allah, dan harus disertai dengan ketetapan hati. Saya percaya di saat ini saya dan saudara-saudara ada duduk sehidangan di rumahmu yang kudus ini, di rumah Tuhan ini, karena saya dan saudara-saudara punya iman, punya kepercayaan di saat kita akan
memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Itu karena orang beriman, orang boleh melangkah di saat ini. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jika kita melihat pada ayat 3 sampai dengan ayatnya yang keempat, Paulus membuka dengan ucapan syukur, bukan hanya karena mereka masih berdiri teguh, tapi karena iman mereka yang bertumbuh dan kasih mereka kepada sesama semakin kuat. Ini menjadi tolak ukur gereja yang hidup dan bertumbuh sehat. Kesaksian mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Ini adalah prinsip rohani. Ketekunan dalam penderitaan menghasilkan kesaksian yang memberkati banyak orang, termasuk saya dan saudara-saudara. Kita melihat kembali pada ayatnya yang kelima. Penderitaan bukan hukuman, melainkan proses pemurnian dan pembuktian kelayakan rohani. Allah menggunakan penderitaan untuk menyiapkan kita bagi kerajaan-Nya. Kalau kita melihat untuk penderitaan di sini, yaitu keadaan yang menyedihkan, itu penderitaan yang harus ditanggung. Tetapi hukuman adalah penyiksaan, rasa sakit atau kerugian tertentu kepada seseorang atas suatu perbuatan yang salah. Hukuman mati itu termasuk pada hukuman. Hukuman di 3 bulan berjalan, pelayan khusus untuk si A tidak boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Misalnya, itu adalah merupakan suatu hukuman, bukan penderitaan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pada ayat ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-10, Paulus menjelaskan bahwa Tuhan akan membalas keadilan. Tuhan memberi kelegaan bagi umat-Nya dan penghakiman bagi orang fasik ini adalah penghiburan bahwa Tuhan melihat dan tidak tinggal diam. Pada ayatnya yang terakhir, doa Paulus adalah agar iman mereka tidak hanya bertumbuh, tapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Orang cuma bilang orang punya iman tapi nyana ada perbuatan, itu sia-sia adanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, Paulus mendorong jemaat untuk menyatakan kasih dan dalam tindakan konkret.
Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup ini sering diperhadapkan dengan begitu banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan. Orang buka-buka media massa, media sosial saja, banyak sekali yang mengajarkan hal-hal yang keliru. Apalagi soal pengajaran tentang kedatangan Tuhan Yesus. Dan meminta untuk berhenti berjuang, meminta untuk berhenti bekerja, tunggu-tunggu jauh kedatangan Tuhan tanpa berbuat apa-apa. Saya dan saudara-saudara tidak tahu kedatangan Tuhan itu, karena orang hanya manusia. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui kedatangan Tuhan di dunia ini. Jadi jangan langsung orang percaya segala sesuatu yang tidak baik, yang tidak masuk akal. Karena orang yakin, orang punya iman. Walaupun masalah apa, orang jangan orang mau sedih, mau putus asa, tapi orang punya iman kepada Tuhan. Mana mungkin Tuhan mau datang? Jangan masuk akal. Tuhan yang tahu itu Tuhan mau datang. Cuma Tuhan sendiri yang tahu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Namun kita harus sadari bahwa orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan tidak akan terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang akan membawa pada penderitaan. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita harus teguhkan iman kita kepada Tuhan Allah. Seperti yang ditunjukkan jemaat Tesalonika yang menunjukkan iman mereka. Kita pun diajarkan, sekalipun dalam pergumulan apa, sesulit pun pergumulan, saya dan saudara-saudara pasti Tuhan menolong orang. Jangan orang bersedih hati. Tetap pergumulan. Saya juga punya pergumulan pribadi, yaitu dengan keberadaan saya. Namun punya iman. Saya dimampukan oleh Tuhan di saat ini untuk berdiri di depan jemaat untuk menjadi saluran berkat. Kalau orang yang tidak punya pergumulan, tentunya untuk apa mau berdiri malu dengan keadaan seperti ini. Tetapi saya yakin dan percaya, bukan karena melihat dari penampilan, tetapi melihat dari pemberian diri untuk memuji, membesarkan akan nama Tuhan, menjadi saluran berkat bagi kita semua. Jemaat yang diberkati Tuhan, jadi jangan pernah kecewa dengan pergumulannya. Dalam tekanan hidup ternyata iman kita harus semakin bertambah dan bertumbuh di dalam Tuhan. Ada orang ketika diperhadapkan dengan pergumulan, entahkah bergumul dengan sakit. Kalau orang bergumul dengan sakit, tentunya orang cuma mencari apa? Mencari Tuhan. Bukan orang mencari di luar Tuhan. Apa yang orang minta kepada Tuhan, orang pesakit, tetap Tuhan memberkati, menolong, memulihkan. Asal orang punya
iman. Jangan orang lari dari Tuhan. Artinya orang semua pergi, mau pergi ke sini kita boleh seberapa kali pergi di dokter punya ada perubahan. Kita kumang mau cari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang kendaki seperti itu. Berarti so menyembah dua Allah. Orang harus fokuskan hanya satu yang orang sembah, yaitu orang pe Tuhan Yesus Kristus yang pe baik pas saya dan saudara-saudara. Bergumul dengan masalah-masalah dalam keluarga, masalah-masalah dalam pekerjaan atau usaha, bergumul dalam pelayanan. Ya memang kalau dalam pelayanan nyanda ada tuh luput dari pergumulan. Ya, semua ada. Tetapi orang harus kuat dengan iman menghadapi semua pergumulan di dalam kehidupan ini. Semua punya pergumulan masing-masing. Kita diingatkan untuk terus tetap kuat menghadapi dan jangan pernah membuat iman kita lemah di hadapan Tuhan. Justru dengan berbagai tantangan kita harus kuat semakin dekat dengan Tuhan. Tantangan apapun kita harus kuat, orang harus dekat dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya dari Jemaat Demi Maranatha ini, dari kolom 1 sampai dengan kolom 8, tidak lepas dari tantangan, tetapi Tuhan tetap menguatkan, memampukan hamba-hamba Tuhan di dalam menghadapi tantangan yang ada. Jalan keluar hanya cari Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, supaya kita dapat melihat bagaimana Tuhan bekerja atas kehidupan kita. Sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh jemaat yang ada di Tesalonika, mereka walau dalam beban yang berat, namun iman mereka justru semakin bertambah di dalam Tuhan. Mereka tidak pernah goyah dalam hal apapun. Maka demikian juga dengan kehidupan kita sekalian. Dalam kelemahan kita, Tuhan sanggup untuk menolong kita semua. Kita tadi pikir-pikir, aduh kasihan Tuhan, kita ini rasa so tegang atau bagaimana Tuhan mampukan hamba-Mu. Tadi jadi karena berpikir, ini kan berdiri di atas mimbar, beda dengan di lain-lain. Tapi kita pergumulan yang kita hadapi ini, Tuhan yang dengan jemaat, yang dengan Tuhan kasih kuat, sehingga saya boleh berdiri di saat ini. Sampai tadi kita bilang ke suami, dunia nak menjadi naik mimbar kita. Kenapa ini sobat jadi ini? Dunia nak enak ini. Tapi puji Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, biarlah kita selalu mewujud nyatakan itu kasih. Kasih itu harus mulai dari dalam torang ke rumah tangga sendiri. Torang mengasihi torang pe suami, torang mengasihi torang pe anak-anak, anak mantu, anak kandung. Jangan torang simpan dendam kepada anak-anak kita. Karena anak itu adalah berkat yang Tuhan berikan bagi kita masing-masing. Harus mengasihi, kasih dan iman itu sejalan. Mengasihi tetangga, mengasihi orang-orang yang membutuhkan. Ketika kita ada kelebihan, boleh orang mau bagi mereka yang membutuhkan.
Lebih banyak berkat yang orang terima jikalau orang tahu mewujud menyatakan itu kasih di dalam orang kehidupan ini. Saya juga sudah merasakan hal itu. Ketika mewujudkan itu kasih dengan segenap hati, ada berkat-berkat yang Tuhan berikan berlimpah-limpah. Karena senantiasa mengundang Tuhan itu ada lewat iman, percaya saya dan saudara-saudara. Kiranya firman Tuhan yang pendek ini dapat menggugah hati saya dan saudara-saudara dan dapat kita memanifestasikannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin firman Tuhan.